dari UPT SD Negeri 21 Jenai. Inilah dia peserta dengan nomor tampil 24 atas nama Amira Mutmainah yang akan membawakan cerita berjudul Hikayat Buya dan Sang Penunggu Tua. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Para juri yang terhormat, ibu dan bapak guru yang saya hormati, dan teman-teman semua yang sempat hadir di tempat ini, perkenalkan, nama saya Amira Mutmainah. Saya ingin bertutur kata. Saya ingin bertutur. Judul saya kali ini Hikayat Buya dan Sang Penunggu Tua. Di masa senjanya, setelah melalui badai politik dan perjuangan panjang, Buya Hamka dan keluarganya menempati sebuah rumah di pinggiran Jakarta. Rumah itu luas, teduh, dikelilingi pohon-pohon tua yang menjulang. Namun, rumah itu menyimpan rahasia. Saat malam tiba, rahasia itu berbisik, bergerak, dan mengganggu tidur para penghuni. Barang-barang sering berjatuhan tanpa sebab. Suara tangisan terdengar samar dari loteng kosong. Kadang ada bayangan tinggi gelap melintas cepat di ambang pintu. Para tetangga menyarankan, panggil saja orang pintar dia, biar diusir roh-roh jahat itu. Namun, Buya Hamka tersenyum lembut. Gaib itu hakikat, bukan untuk diusir atau dikendalikan sihir. Mereka makhluk Allah juga, sama seperti kita. Malam Jumat yang tenang, setelah semua anggota keluarga terlelap, Buya Hamka mengambil air wudhu dan duduk bersila di tengah ruang tamu dan hanya diterangi lampu minyak redup. Lalu beliau berzikir, bukan zikir pengusiran, namun zikir penuh cinta dan kedamaian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tak lama kemudian, udara di ruangan itu menjadi dingin, sangat dingin, dan Buya merasa kehadiran yang begitu besar berdiri tegak di hadapannya. Dan Buya membuka mata. Di sana, di sudut ruangan itu terlihat sosok hitam besar dengan mata yang memancarkan kesedihan. Dan Buya bertanya, siapa engkau? Tanya Buya Hamka dengan suara tenang dan tanpa getar sedikit pun. Raksasa itu tak
bersuara, namun di benak Buya Hamka suara yang berat bergetar, bergema. Aku adalah penunggu tempat ini. Kalian telah tinggal di sini jauh sebelum mereka ini berdiri. Kalian mengusik kedamaian kami. Buya Hamka tidak merasa marah, melainkan merasa iba. Kami hanya hamba Allah, kami hanya ingin menumpang di atas bumi Allah yang juga Engkau huni. Kami adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman adalah saudara bagimu. Saudaraku. Dan Buya bertanya, mengapa engkau mengganggu anak-anak dan istriku? Mengapa engkau menebarkan ketakutan? Padahal engkau sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang harus tunduk kepada Zat yang Maha Esa. Raksasa itu terkejut. Belum pernah ada manusia yang berbicara kepadanya dengan kelembutan dan kejujuran. Raksasa itu menjawab pertanyaan Buya. Kami hanya takut disakiti. Kami telah lama melihat manusia pulang dan pergi membawa niat buruk dan sihir. Kami menjaga tempat ini dari kezaliman. Buya Hamka tersenyum, senyum seorang ayah. Jika engkau ingin menjaga, maka jagalah dengan nama Allah. Aku berjanji di rumah ini hanya akan ada lantunan ayat suci Al-Quran dan kasih sayang, kebaikan. Aku serahkan pelindung diriku, pelindung keluargaku, dan pelindung rumah ini hanya kepada Allah. Buya kemudian berdiri dan tanpa menoleh lagi, ia membaca lantunan ayat Al-Quran yang indah dan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syurril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Malam itu dinginnya udara menghilang. Sosok hitam itu lenyap, bukan karena diusir, melainkan karena damai. Malam itu rumah Buya Hamka menjadi tenang. Tak ada lagi barang berjatuhan tanpa sebab. Tak ada lagi tangisan misterius. Dan kebenaran itu didengar penunggu tua oleh seorang ulama yang tauhidnya kokoh. Dan mereka pun hidup berdampingan dalam rahmat dan perlindungan ilahi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.